Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu qira'atana min kitab Al-Jadawil Al-Fiqhiyah limasail al-mukhtalaf fiha min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li muallifihi Ibnu Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, al-an nahnu fil mas'alati tsalitsah, hukmul madmadah wal istinsyaq fil wudu. Apa hukum kumur-kumur dan istinsyak ketika berwudu. Ya, kalau tasawurnya insya Allah sudah paham ya. Kumur-kumur dan istinsyak itu seperti apa, insya Allah sudah paham. Apa bedanya istinsyak dengan istinsar? Istinsar, nah kalau istinsyak itu idkhalul ma, masukkan air ke rongga hidung, ya ke pangkal hidung. Ya, kemudian kalau istinsar itu mengeluarkan. Ya, karena madmadah itu serangkaian dengan istinsyak, maka digajikan satu rangkaian di sini. Ya, karena cara berwudu seperti ini. Ayatnya di sini. Gitu, ya. Nah, itu yang sesuai dengan sunnah. Jadi satu cendokan ini, ya, mulut menyedot, hidung juga menyedot air, ya, sampai pangkal, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Nah, inilah istighfar. Memasukkan ke dalam mulut, kemudian kumur-kumur itu madmadah, masukkan ke dalam hidung itu istinsyak, mengeluarkannya istinthar. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas madmadah dan istinsyak. Kalau istinthar jelas, nggak mungkin antum istinsyak tanpa istinthar kan? Nah, setelah masukkan ke tubuh keluarkan lagi kan? Maka yang jadi pokok pembahasan kita hanya dua ini, madmadah dan istinsyak saja. Baik, tahrir mahalul khilaf, ittafaqu ala wujubi ghusl wajhi fil wudu. Nah, ya, sekarang berarti kita bahas di sini adalah anggota wudu yang mana? Yang paling dekat dengan kumur-kumur dan istinsyak dari 4 anggota wudu. Yang mana dia? Ya. Madmadah, kumur-kumur itu, ya, anggota wudu yang mana yang paling dekat dengan dari yang 4 itu? Kaki, tangan, wajah. Ya, wajah. Berarti fokus kita kepada ayat yang ada kata wajahnya. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nah, sekarang kita sepakat bahwasanya membasuh wajah ketika berwudu itu hukumnya wajib. Itu kita sepakat ya. Ya, sampai sini jelas. Semua mazhab sepakat itu karena ada di ayat ini. Akan tetapi yang menjadi khilaf adalah ya dalam masalah madmadah dan istinsyak ini. Apakah madmadah dan istinsyak ini bagian dari wajah juga atau dia ya adalah sesuatu yang terpisah? Apa maksudnya? Nah, wal khilaf ala salasati aqwal. Ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, al madmadah wal istinsyak sunnatan. Ya, sunnah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan madmadah dan istinsyak itu fardu. Itu wajib ini, harus. Ya, meninggalkannya berarti berdosa. Batal wudunya. Berarti kalau enggak kumur-kumur, batal wudu. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Layla dan jama'atun min ashabi Daud. Nomor pahami di situ siapa Ibnu Abi Layla? Ya. Ibnu Abi Layla ini akan antum sering temukan nanti, ya. Ya, kalau dikatakan Ibnu Abi Layla, ya, Ibnu Abi Layla itu Al-Kufi, beliau seorang qadhi di Kufah. Salah satu murid dari ya Atha bin Abi Rabah. Ya. Salah satu murid dari Atha bin Abi Rabah. Nah, ya, jadi Ibnu Abi Layla ini adalah orang yang pakar dalam masalah fikih, ya, perawi hadis, ya, yang banyak dan juga salah satu dari kibar tabi'in, salah satu pembesar dari tabi'in. Beliau termasuk ya generasi-generasi awal dari tabi'in. Nah, kemudian ini juga pendapat dari jama'atun min ashabi Dawud, sekelompok dari ya sahibnya Dawud. Ya, maksudnya siapa? Pengikutnya Dawud. Dawud ini siapa maksudnya? Nah, Dawud ibn Khalaf al-Zahiri, ya, pencetus mazhab al-Zahiri. Apa maksudnya? Ya, jadi mazhab al-Zahiri itu yang mazhab yang mana? Ya, sedikit kita masuk ke dulu ya, kita agak nyimpang dikit. Apa itu mazhab al-Zahiri? Mazhab Zahiri itu adalah salah satu mazhab fikih selain mazhab yang 4 ya. Ya, kenapa mazhab Zahiri ini jarang kita dengar sekarang? Ya, karena dia tidak
seluas penyebaran mazhab yang empat. Gitu. Mazhab Zahiri ini tidak dinisbatkan kepada orang. Kalau mazhab Maliki kan disebut kepada Imam Malik. Mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Zahir ini bukan berarti kepada orang namanya Zahir, enggak. Zahir itu kan artinya jelas, terang. Ya. Kalau bahasa kita itu ya, kontekstual. Ya. Jadi mazhab Zahiri ini mereka menolak yang namanya kias. Dan mereka juga tidak menerima yang namanya ijma. Apa maksudnya? Sedangkan kita sepakat kan bahwasanya 4 sumber dalil utama itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, mazhab Zahiri tidak menerima dua yang terakhir. Paham maksudnya? Jadi, gimana bunyi ayat, begitulah kita amalkan. Gak perlu takwil ke sana kemari. Gitu. Tekstual. Ya. Sangat tekstual. Tadi Anda bilang kontekstual ya, salah ya. Tekstual maksudnya. Jadi mereka sangat tekstual sekali. Nah, dalam masalah akidah itu mereka sangat menolak yang namanya tasbih. Ya, kalau ini bagus, ya, menolak adanya tasbih itu boleh. Memang harusnya seperti itu. Gitu. Nah, nah, jadi mazhab Zahiri ini kenapa sekarang tidak kita temukan kembali? Ya, sekarang memang ada pengikut mazhab Zahiri tapi jumlahnya sedikit. Ya, sudah punah melebur bersatu dengan mazhab Hambali. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, mazhab Zahiri itu hanya bertahan selama 500 tahun saja. Ya, mazhab Zahiri cuma bertahan selama murni sama 500 tahun. Kenapa? Karena ini adalah mazhab yang mendapatkan banyak sekali kritik keras dari ulama dari mazhab-mazhab yang lain. Nah, antum pernah dengar Ibnu Hazm ya? Nah, ini Ibnu Hazm ini juga salah seorang ya mazhab Zahiri ya. Ya, dia adalah pendukung dan ahli fikih dari mazhab Zahiri ya. Bahkan dia sampai menulis 400 buku. Yang paling terkenal kitab apa? Kitabnya Ibnu Hazm? Al-Muhalla ya. Kitab Al-Muhalla Syarah Al-Mujalla ya. Ya, kitab ini merupakan kitab induknya mazhab Al-Zahiri. Ya, kitab Al-Muhalla judulnya. Yang antum harus ingat nanti pada kata Al-Muhalla, kitab-kitab Al-Muhalla, oh berarti ini sedang dalilnya Al-Zahiri. Ya. Nah, ini sedang menguatkan dalilnya Al-Zahiri. Ya, Ibnu Hazm ya, ini generasi kedua ya, setelah Daud Al-Zahiri. Ya. Jadi yang pertama mendirikan itu Daud Al-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm mengembangkan mazhab Al-Zahiri itu. Paham maksudnya ya? Nah, mazhab Zahiri ini ya dulu menyebarnya itu di Spanyol, ya di daerah Cordoba, ya Andalus sekarang. Oh, sekarang kita kenal dengan nama Spanyol. Baik. Ya, itu dia yang dimaksud dengan mazhab Zahiri. Daud ini adalah pendirinya. Nah, menurut Daud dan sebagian pengikutnya, matmadoh dan istinsyak itu adalah hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang selanjutnya adalah matmadoh itu sunnah. Sedangkan istinsyak itu fardu. Jadi diperinci ya. Matmadah itu sunnah, sedangkan istinsyak itu fardu. Pendapat ini dipegang oleh Abu Thawr dan sekelompok dari ahli zahir. Sudah kita sebutkan tadi siapa Abu Thawr ya. Taib. Sebabul khilafnya apa? Halis sunan al-waridah fil matmadah wal istinsyak ya ziyadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu ya au la taqtadi. Sebab khilafnya adalah apakah sunnah-sunnah yang datang ya, maksudnya hadis-hadis yang datang menceritakan kepada kita tentang matmadoh, tentang istinsyak, hiya ziyadah adalah tambahan yang mengandung makna berlawanan dengan ayat wudu atau tidak mengandung makna berlawanan dengan ayat wudu. Simpelnya begini. Apakah matmadoh serta istinsyak itu sesuatu yang terpisah dengan membasuh wajah atau tidak? Pahami maksudnya? Kalau antum masih bingung dengan kalimat ini, ya, intinya adalah kalimat ini, apakah kumur-kumur itu bagian dari membasuh wajah atau bukan? Gitu. Ya, itu sumber khilafnya. Nah, sedangkan di ayat wudu jelas dikatakan bahwasanya yang wajib dibasuh itu adalah wajah. Yang wajib dibasuh adalah wajah. Kita lihat dalil yang pertama. Dalil dari mazhab yang pertama. Al-maqsudu minha ta'silu hukmil wudu wa tabyinuhu. Maksud dari ayat di surat Al-Maidah itu adalah ta'sil. Ta'sil artinya membangun pondasi hukum wudu. Wa tabyinuhu dan menjelaskannya. Ya.
Fatuh malus sunan al hadis bil madmadah wal istinsyaq ala nadab. Maka hadis-hadis yang menceritakan atau mengabarkan tentang madmadah dan istinsyaq itu hukumnya sunnah. Atau masih belum paham nih istinbatnya? Paham nggak? Nah, kan di ayat dikatakan fagsilu wujuhakum. Wajib bukan? Wajib. Ya, wajib di situ. Ayat ini, kata Imam Abu Hanifah, ayat ini sedang taksil hukum wudu namanya. Membentuk pondasi hukum wudu. Nah, artinya belum masuk ke perincian. Nah, madmadah dan istinsyaq ini berarti perincian dia. Kenapa? Karena nggak disebutin di dalam ayat tadi. Gitu. Paham maksudnya ya? Ya, ketika di Al-Quran dikatakan oleh Allah, wahai orang beriman, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Apakah sujud? Enggak. Paham maksudnya? Nah, itu dia maksudnya. Ya, jadi itu namanya taksil hukum. Jadi ketika Allah mengatakan rukuklah, berarti sholat itu hukumnya wajib. Allah sedang mengajarkan kepada kita sholat itu hukumnya wajib dengan menyebutkan satu bagian dari sholat, yaitu ruku. Ya. Kenapa ruku yang dipilih, bukan yang lainnya? Itu untuk menunjukkan bahwa ruku itu adalah gerakan yang sangat penting dalam sholat. Gitu. Nah, maka ketika Allah sebutkan di ayat surat Al-Maidah wajah doang, ini berarti Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya membasuh wajah itu adalah hukumnya wajib. Ya. Nah, berarti selain wajah itu adalah perinciannya kan. Ya, yaitu madmadah dan istinsyaq. Nah, maka hadis-hadis yang menceritakan tentang madmadah dan istinsyaq itu hukumnya sunnah. Karena yang wajib hanya yang ada di ayat tadi. Wajah doang. Berarti dipisah nggak antara wajah dengan madmadah? Dipisah. Nah. Kemudian dalil mereka yang kedua, hadis al-musi fi sholatihi. Hadis yang Abu Hurairah tadi ya. Orang yang salah ketika sholat itu. Yang Nabi suruh ulang 3 kali. Nabi bilang kepada orang tersebut, tawaddo kama amarakallah. Wudulah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, basuh wajahmu dan seterusnya. Ya. Di situ Nabi perintah dia untuk basuh wajahmu. Apakah kita wudhu langsung basuh wajah? Kan enggak. Apa yang kita lakukan pertama kali? Basuh tangan dulu, ya kan? Ya, enggak langsung basuh wajah, gitu. Nah, ya, apakah ya perintah Nabi di situ maksudnya orang itu langsung mulai dengan membasuh wajah ketika wudhunya? Enggak kan? Nabi ajarkan enggak madmadah dan istinsyaq di situ. Ya, di hadis al-musi fi sholatihi tadi. Ya. Secara teks diajarkan enggak? Enggak kan? Enggak gitu. Sama seperti ya, ajarkan damanik cara sujud yang benar. Ya, maka ketika azan zuhur, apakah dia hanya sujud saja? Ya enggak. Takbiratul ihram dulu, ruku dulu gitu kan. Kamu sini ya. Nah, itu yang dipahami di sini. Berarti ya, ketika Anda mengajarkan misalkan kepada damanik cara sujud, berarti sujud itu hukumnya wajib. Takbiratul ihram dan sebagainya yang tidak Anda ajarkan itu hukumnya sunnah. Begitulah kurang lebihnya. Ya. Ini analogi saja ya, tentunya takbiratul ihram adalah rukun. Baik, maka apa yang Nabi tidak ajarkan dari cara wudhu itu hukumnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dalam ayat Al-Maidah tadi, itu berarti sunnah. Baik. Berarti perbuatan Nabi ya, ketika Nabi madmadah tidak? Madmadah. Para sahabat madmadah tidak? Madmadah. Ya, akan tetapi di ayat hanya wajah saja. Ini berarti perbuatan Nabi ini adalah penjelas dari ayat. Gitu. Karena ayat Al-Quran kan bentuknya global ya. Perinciannya itu di hadis kita temukan. Gitu. Ya, di Al-Quran mana ada kata di Al-Quran mana ada yang mengatakan zuhur itu 4 rakaat? Enggak ada. Kita dapat perincian itu di mana? Di sunnah. Ya, di hadis-hadis Nabi. Taib. Itu dalil yang pertama. Dalil pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena pendapatnya ada pendapatnya al-Zahiri, ya, mereka melihat kepada zahir ayat wudhu tadi. Zahir ayat wudhu mengatakan wujuhakum, wajah. Berarti ya dulu alal wujub, berarti wajib membasuh wajah. Wa ghusl wajhi yatanawalu zahiruhu batinahu fatashmulul madmadah wal istinsyaq. Sedangkan zahirnya kalau kita membasuh wajah kena mulut enggak? Kena hidung enggak? Kena, berarti madmadah dan istinsyaq masuk. Makanya mazhab zahir ini paling gampang sebenarnya. Karena dia ngelihat apa yang tertulis udah, ya. Ya, enggak repot-repot menafsirkan, menakwilkan kemana-mana.
Baik. Ya. Paham ya dalil zahiri ya? Nah, kemudian dalil yang kedua adalah mudawamatuhu sallallahu alaihi wasallam madu istinsyaq fi wudu'ihi wa amruhu sallallahu alaihi wasallam bihi idza tawadda'ta famadmid ya. Ya. Nah, dalil mereka yang kedua adalah kenapa dikatakan madmadah dan istinsyaq itu fardu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu itu selalu dengan madmadah. Nggak pernah nggak madmadah. Dan Nabi juga memerintahkan para sahabat ya untuk madmadah. Apa maksudnya? Nah, berarti mazhab Zahiri menganggap bahwasanya kebiasaan Nabi itu dibawa kepada sunnah apa wajib? Hah? Mazhab Zahiri membawa wajib apa sunnah? Wajib. Ya, sedangkan mazhab Syafi'i sunnah. Paham ya? Nah, itu masuk ke usul fikih itu, tapi nggak disebut di sini kan? Bisa sekarang lihat keterkaitan antara usul fikih dengan fikih ya. Di situ dia. Baik. Hadis itu idza tawadda'ta famadmid itu dal haqab ya hamzah shin. Ya, dal itu siapa? Ya, Sunan Abi Dawud. Kemudian apa? Ya. Haqab itu siapa? Nah, Baihaqi ya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, hamzah shin. Hamzah shin itu siapa lupa? Haqab itu Sunan Al-Baihaqi. Kalau shin itu Ibnu Abi Syaibah. Kalau hamzah shin itu kayaknya dia Ibnu Abi Syaibah maksudnya. Atau Anda lupa, salah ingat kayaknya. Setawana shin saja Ibnu Abi Syaibah. Nah. Ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani ya. Nah, dalam ya silsilah as-sahihah. Kalau dikatakan disahihkan Al-Albani maksudnya dalam al-hadis as-sahihah. Kalau didoibkan berarti dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Nah, gitu. Kalau antum mau gampang ya, kalau antum punya rezeki, ya, akan anjurkan untuk punya kitab itu. Kitab yang kalau mau makanan yang paling siap saji ya, dalam ilmu hadis, buka kitab ini. Nah, karena penelitiannya berkepanjangan itu. Kalau antum buka Sahih Bukhari kan ya memang semua hadis sahih di situ kan, Sahih Bukhari. Ya, di dalam silsilah al-hadis as-sahihah itu keistimewaannya adalah dijelaskan kenapa dia sahih. Itu dia. Kalau Sahih Bukhari kan tidak, kecuali kalau antum buka syarah-syarah. Nah. Kemudian ya, itu dalil pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan madmadah sunnah, istinsyaq fardu. Ya. Dalil mereka adalah al-istinsyaq naqlun min amrihi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyattasir. Wal Bukhari dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan dalam Muwatta Imam Malik. Padahal ala wujubihi li'anna al-qaula mahmulun 'ala al-wujub. Kenapa istinsyaq itu hukumnya wajib? Sunnah menurut dia. Karena itu merupakan penukilan dari perintah. Nabi mengatakan idza tawaddaa ahadukum, kalau kalian wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendak dia menjadikan di dalam hidungnya ada air. Enggak langsung mengatakan istinsyaq gitu. Paham maksudnya? Nah, berarti ya summa liyantasir, kemudian istinsar. Berarti di sini hanya ada dua yang disebutkan sama Nabi. Istinsyaq sama istinsar, mana madmadahnya. Paham maksudnya? Nah, fadalla ala wujubihi. Ya, maka ini berarti bermakna wajib karena Nabi tadi mengatakan fal yaj'al. Ini kan sighah amr ya, sama seperti fal yaghsilhu gitu. Ya. Fal yaj'al. Ini berarti sighah amr. Nah, berarti ya istinsyaq itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan madmadah dapat dari mana mereka pendapat mengatakan madmadah itu sunnah? Ya di bawahnya al-madmadatu nukilat min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Madmadah itu dinukil dari perbuatan Nabi. Nabi sering melakukannya, para sahabat sering melihat Nabi melakukannya. Wal fi'lu mahmulun 'alan nadbi. Letak persisiannya di sini. Ya, Abu Thawr dan sebagian dari ahlu zahir itu meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi itu tidak dibawa kepada makna wajib tapi sunnah. Ya, ini bahkan sampai ada satu kitab khusus membahas hukum perbuatan-perbuatan Nabi. Apa maksudnya ini? Hukum perbuatan-perbuatan Nabi. Ya, kalau zahiri sebagiannya mengatakan hukum perbuatan Nabi itu dibawa kepada apa? Ya,
Sunnah. Ya. Hukum perbuatan Nabi menurut sebagian dari ahlul zahir adalah sunnah. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena kumur-kumur itu hukumnya bagi mereka sunnah. Dikarenakan apa? Karena Nabi melakukannya. Ya, Nabi melakukannya. Nih. Nah sekarang ini paling lemah dari yang ketiga nih ya. Pendapat yang ketiga ini paling lemah. Mau mereka kemanakan hadis yang disesuaikan oleh Imam Al-Albani? Apa maksudnya? Kan di situ dikatakan idza tawaddata famad. Berarti bukan hanya perbuatan sekarang tapi juga perintah. Nanti. Nah, yang jadi khilaf itu begini, ikhwah. Kalau Nabi jelas memerintahkan, itu kita sepakat hukumnya wajib kan? Yang jadi khilaf itu adalah bagaimana kalau Nabi diam, nggak memerintahkan, tapi melakukan. Nabi melakukannya, para sahabat menyaksikan. Para sahabat cuma menceritakan Nabi begini-begini. Tidak menjelaskan hukumnya apa. Nah, yang seperti inilah membuka ruang ya, adanya khilaf. Jadi para sahabat pun, ya, para ulama pun ya menyimpulkan dalam pembahasan usul fikih itu ada namanya hukmu af'alin nabi. Hukum perbuatan-perbuatan nabi. Apakah dibawa kepada mana wajib, atau mana sunnah, atau mana mubah. Sedangkan sebagian dari Ahlul Zahir dan Abu Thawr membawa kepada makna sunnah. Baik. Sedangkan yang rajih di sini mana? Yang rajih adalah pendapat yang pertama mengatakan madmadah dan istinsyak itu sunnah. Ya, kenapa? Liquwati adillatihim minal kitabi was sunnah. Karena dalilnya kuat. Ya, dia sunnah karena dalilnya kuat. Ya, wa tuhmal al hadis fil amri bil madmadah wal istinsyak alal istihbab. Ya, tapi gimana perintah yang ada di dalam ayat di hadis tadi famadmid? Kan ini fil amr kan? Nah, fil amr di sini dibawa kepada makna sunnah. Nih, berarti al amru tidak semuanya lil wujub. Paham? Nah, karena kaidah yang antum hafalkan apa? Al amru lil wujub. Tapi bukan itu kaidahnya. Bunyi lengkap kaidahnya apa? Al amru idza tajarrada 'anil qara'in lil wujub. Itu sebenarnya dalil kaidahnya. Ya. Al amru idza tajarrada 'anil qara'in. Suatu perintah kalau tidak ada qarinahnya, maka dia dibawa kepada makna wajib. Karena antum selama ini hafalkannya al amru lil wujub saja kan? Gitu maksudnya. Nah, maka di sini ini ada qarinahnya. Qarinahnya apa? Qarinahnya adalah penjelasan tentang ayat al-wudu tadi, bahwasanya ayat al-wudu itu taksil. Ya, sedangkan sunnah-sunnah Nabi itu ya bukan taksil, itu hanya taklim, penjelasan dari ayat al-wudu. Berarti dia dibawa kepada mana al-istihbab. Apa konsekuensi dari kita memilih tiga pendapat yang ada? Kalau antum milih pendapat yang pertama, ya berarti kalau antum wudu dan tidak kumur-kumur serta tidak istinsyak, sah wudu antum. Berarti lain kali kalau antum melihat orang wudu cuci tangan langsung basuh muka, sah wudunya. Paham? Itu kalau antum megang pendapat yang pertama. Kalau antum megang pendapat yang kedua, batal orang yang wudu dan tidak kumur-kumur serta istinsyak, batal dia. Ya, karena pendapat kedua mengatakan ya keduanya adalah fardu. Ya, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan batal wudu orang yang tidak istinsyak. Ya, tapi sah wudunya kalau dia enggak madmadah. Ada orang langsung istinsyak. Ya, ini sah wudunya. Ya, tapi kalau dia enggak istinsyak, madmadah saja, maka wudunya batal. Apa maksudnya? Berarti menurut pendapat yang ketiga mana yang lebih penting? Madmadah apa istinsyak? Istinsyak. Karena istinsyak yang dikatakan wajib. Kenapa dikatakan istinsyak itu wajib? Karena itu doang yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan ya, Imam Malik itu. Idza tawaddaha ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Cuman itu disebutkan madmadohnya mana? Madmadohnya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud oleh Abi Daud dan kita di. Jadi kemungkinan Abu Thawr ini belum nyampe kepada dia hadis idza tawaddaha famadmid ini. Apa maksudnya? Maka tadi dikatakan pendapat yang ketiga ini yang paling lemah, hanya bisa dibantah dengan membawakan hadis yang tadi. Baik. Nah, kemudian marajul masalah, Anda bisa lihat sendiri di situ, ya. Marajul masalahnya di situ. Baik. Ini dia permasalahan yang ketiga, ya. Wah, kesimpulannya adalah bahwasanya yang rajih dalam masalah kumur-kumur dan istinsyak ketika berwudu itu hukumnya sunnah kedua-duanya. Maka kalau ada orang wudu kemudian dia tidak kumur-kumur dan tidak istinsyak, maka wudunya dikatakan benar.
Ya. Nah, kalau antum ngajarin anak antum untuk berwudu, ya, bagaimana antum ngajarinya? Apakah langsung semua perbuatan wudu diajarin atau cukup yang wajib-wajib aja? Hmm. Kalau anak antum masih kecil sekali, 3-4 tahun, ya, ajarin yang wajib-wajib aja. Berurutan pun nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwasanya sebelum sholat itu ada wudhu dan wudhunya harus membasuh tertentu saja, nggak semua. Oh ternyata beda dengan mandi, gitu mikir. Ya, nggak apa-apa dicuci kaki dulu, baru wajahnya nggak apa-apa. Yang penting 4 anggota wudhu dibasuh. Baru kalau sudah masuk usia 5-6 tahun, antum ajarkan, ya, tambahkan sunnah-sunnahnya atau harus berurutan begitu. Ya, harus berurutan, mulai ajarkan dia cuci tangan dulu, kumur-kumur, ya, kumur-kumur kemudian membasuh hidung. Apakah harus sampai masuk? Nggak usah dulu. Nanti tahap terakhir ya. Ya, tahap bertahap. Nah, nah, itu hikmahnya ya. Salah satu hikmah kata para ulama kalau kita mempelajari fikih muqaran adalah ya, dalam taklimnya kita pasti tadarruj. Ya, kalau antum tidak paham fikih muqaran maka antum selalu ya menginginkan sesuatu itu langsung bisa dipahami oleh anak. Nggak bisa begitu. Ya, maka mengajarkan sesuatu itu harus bitadarruj. Allah taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya tentang hukum membasuh al-bayat allati bainal izari wal udhun. Baik, natafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.